sambutan yang kedua kepada beliau Ibu Camat Karangmalang, Ibu Ariska Tanimawati, SSTP MSI. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati rekan Muspika Kecamatan Karangmalang, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek atau yang mewakili, yang kami hormati Ibu Lurah Kroyo atau yang mewakili dalam hal ini Pak Bayan Kang Rawuh, yang saya hormati Kepala KUA Kecamatan Karangmalang atau yang mewakili, dan yang kami hormati panitia pembangunan dan peresmian serta takmir Masjid Al-Fatah, juga takmir masjid di sekitar Masjid Al-Fatah Jagan yang saya hormati, serta para sesepuh, bini sepuh, alim ulama, para kiai, ibu nyai, haji, hajah, serta hadirin dan hadirat tamu undangan yang dirahmati Allah, wabil khusus kepada yang terhormat beliau Bapak Ustadz Taufikur Rahman, Magister Pendidikan, yang akan memberikan tausiah pada malam hari ini. Puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat sehingga pada malam hari ini kita bersama masih dapat berkumpul silaturahim di tempat yang mulia ini, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam juga semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, kutuah kita, Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kelak kita tunggu syafaatnya di yaumul kiamah. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, sampun pirsa nggih kula sing ten ngajeng yang berdiri di depan niki. Sampun nggih. Alhamdulillah, berarti mboten sah. Lah nggih mboten sah perkenalan melih. Napa nggih? Oh ngoten. Nggih, izin Pak Ustadz rodok molor niki nggih. Nggih. Seperti tadi yang disampaikan oleh pembawa acara bahwa Camat Karangmalang sekarang ya yang berdiri di depan ini, nggih, seorang perempuan, namanya simpel janipun, Ariska Taminawati. Untuk rumah, nah rumah saya ada di Timur Polres Sragen, di Kampung Mageru, RT 1 RW 2 Sragen Tengah ikutnya. Untuk keluarga anak saya 2 sudah SMP semua. Mungkin pun cekap nggih ngaten. Sebelum di Kecamatan Karangmalang, saya pernah di Kecamatan Karangmalang juga Bapak Ibu semua. Jadi di tahun 2018 itu saya sudah di Kecamatan Karangmalang tapi sebagai sekretaris kecamatan. Jadi Kecamatan Karangmalang ini bukan tempat dinas yang baru bagi saya, cuma karena kemarin saya posisinya ada di sekretaris kecamatan, otomatis saya memang hanya tanggung jawab di kantor kecamatan, tidak kegiatan di luar kantor. Biasanya kalau untuk kegiatan di luar memang langsung dihandle oleh beliau Bapak Camat. Waktu itu camatipun Pak Sriono. Mungkin itu nggih perkenalan singkat dari saya. Kita kembali lagi ke acara pada malam hari ini. Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui semua bahwa negara Indonesia yang tercinta ini dikenal sebagai negara dengan jumlah masjid terbanyak di dunia.
Dan hal ini memang bukan mustahil karena negara Indonesia adalah negara dengan penduduk beragama mayoritas Islam terbesar di dunia. Sehingga tidak mustahil atau bukan hal yang asing apabila di kampung, di RW, bahkan di tingkat RT itu terdapat masjid atau minimal mungkin musola. Nah, pada malam hari ini merupakan berkah yang luar biasa bagi saya dan keluarga. 4 bulan mengemban amanah di Kecamatan Karangmalang ini, ternyata pada malam hari ini Masya Allah diberikan kepercayaan untuk dapat meresmikan Masjid Al-Fatah, kebanggaan warga Kampung Jagan, Kelurahan Kroyo, Kecamatan Karangmalang. Dan semoga hal ini tidak hanya membawa berkah bagi kita semua yang hadir di tempat yang mulia ini, namun juga membawa berkah bagi seluruh anggota keluarga kita yang saat ini ada di rumah. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengan banyaknya masjid yang dibangun, semoga ini menjadi suatu tanda bahwa keimanan dan keislaman masyarakat itu semakin meningkat. Dan berharap setelah Masjid Al-Fatah ini nanti diresmikan, masyarakat khususnya yang ada di sekitar lingkungan Masjid Al-Fatah ini konsisten memakmurkan masjidnya. Karena salah satu ciri masjid yang makmur adalah di mana jamaah sholat 5 waktunya itu semakin meningkat dan rutin, serta dilaksanakan kegiatan TPA yang bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagaimana caranya? Nah, alhamdulillah panitia peresmian hari ini sudah mengundang mubalik beliau Bapak Ustadz Taufikur Rahman MPD yang akan memberikan tausiahnya sesuai tema pada malam hari ini, yaitu tanggung jawab dan mensukseskan atau memakmurkan masjid, strategi memakmurkan masjid, tanggung jawab dan strategi memakmurkan masjid. Nanti beliau akan mengulas lebih jelas bagaimana cara kita memakmurkan masjid yang sudah kita bangun. Semoga dengan keberadaan masjid ini dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan sesama warga, juga guyub rukun antar jemaahnya, dan yang paling penting yaitu kita dapat beribadah dengan lebih khusyuk dan lebih nyaman. Itu yang paling penting. Kalau kita khusyuk, insya Allah pahala bisa kita peroleh, karena kita benar-benar khusyuk dalam menjalankan ibadah. Karena masjid yang kita gunakan untuk beribadah juga nyaman kita pakai untuk melaksanakan ibadah. Mudah-mudahan Masjid Al-Fatah yang nanti akan kita resmikan ini membawa berkah dan memancarkan cahaya Islam bagi seluruh umat, khususnya yang ada di Kampung Jagan pada malam hari ini. Amin, Allahumma amin. Terakhir sebelum saya akhiri sambutan, saya ingin menyampaikan titipan pesan beliau Ibu Bupati saat kami menghadiri acara yang dihadiri oleh warga Kabupaten Sragen, yaitu yang pertama beliau menitipkan salam kepada Bapak Ibu semua, dan himbauan beliau yang kedua yaitu nyuwun tulung Bapak Ibu yang sudah vaksin dosis 2 untuk bisa melanjutkan kepada vaksin dosis 3 atau vaksin booster. Silahkan tindak ke puskesmas atau ke halaman Pemda untuk bisa mengikuti atau
suntik vaksin booster. Itu titipan dari beliau yang harus kami sampaikan. Dan terakhir sekali lagi, mari kita ikuti bersama tausiah oleh beliau Bapak Ustadz Taufikur Rahman MPD. Semoga nanti kita bisa mengambil hikmahnya sehingga membawa kebahagiaan dan keselamatan bagi kita semua, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ridho dan rahmatnya kepada kita sehingga acara pada malam hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar hingga akhir nanti. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari beliau Ibu Camat Karangmalang. Dilanjutkan penanda tanganan prasasti peresmian Masjid Al-Fatah Jagan. Kembali kepada beliau Ibu Camat Karangmalang untuk menandatangani prasasti peresmian Masjid Al-Fatah Jagan. Terima kasih kepada Ibu Camat Karangmalang. Mohon untuk duduk kembali. Penandatanganan prasasti peresmian Masjid Al-Fatah Jagan telah selesai. Bapak Ibu para hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah tausiah yang nanti akan dilanjutkan oleh doa oleh beliau Bapak Ustadz Taufikur Rahman MPD. Kepada beliau Bapak Ustadz Taufikur Rahman MPD, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'dah. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa lam yakhsha illallah fa asa ayakunu minal muhtadin. Wa qala alaihi salatu wassalamu fi hadisihi, man bana masjidan kabiran aw saghiran banallahu baitan fil jannah. Wa qala majtama qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu illa nazalat alaihimur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarallahu fi man indah au kama qala alaihi salatu wassalam. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Yang terhormat Ibu Camat Karangmalang, ugi sedaya perangkatipun Bapak Muspika, Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil, ugi dateng Bapak Ibu Lurah Kroyo, sedaya perangkatipun dateng Bapak Takmir Masjid Al-Fatah, Al-Fatah. Ugi panitia pembangunan Masjid Al-Fatah, ugi sedaya Bapak Ibu hadirin hadirat, para lenggah sami ingkang tansah kula hormati. Puji syukur mugi tansah kunjuk wonten ngarsa dalam Allah Taala. Bilih ing dalu menika kula lan panjenengan saged makempal manunggal rawuh wontenipun masjid menika sareng-sareng nyekseni nggih wiwit dipun
resmekaken Masjid Al-Fatah ingkang dalu menika sampun dipun resmekaken kalih Ibu Camat. Mugi dalu menika minangka niatan sedaya jamaah kangge sareng-sareng memakmurkan masjidipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin lenggah sami ingkang tansah dipun mulyakaken dening Allah Taala. Dalu menika temanipun babakan masjid. Kita tingali rumiyin pangertosan masjid miturut para ulama ingkang kasebat wonten kitab-kitab fikih. Bapak Ibu menawi mireng kalimat masjid. Masjid niku maknanipun makanun lis sujud, tempat untuk sujud. Itu makna secara bahasa. Nanging para ulama fikih memberikan penjelasan masjid itu sebuah bangunan yang diniatkan untuk menegakkan sholat 5 waktu. Dados bentukipun sampun wonten bangunanipun. Mboten wonten batasan minimal harus sekian meter, mboten wonten. Alit ya. Senajanipun alit nanging bangunan menika dipun niataken kangge nindakaken salat jamaah gangsal wekdal, mila dipun wastani masjid. Namung kemawon wonten negeri kita menika radi benten. Oh masjid niku menawi bangunanipun ageng. Nek bangunane alit niku jenenge musola nopo langgar gitu. Nggih. Tapi secara fikih tidak, karena secara fikih tidak ada makna musola niku maknanipun mboten ngados mekaten. Musola dalam konteks fikih adalah tanah lapang yang luas yang digunakan untuk menegakkan sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha. Niku musola. Karena musola itu tempat sholat. Dados bentukipun tanah yang lapang, tanah nek kados lapangan ngeten niku nggih. Mila salat Idul Fitri, salat Idul Adha niku sunnahipun dipun wontenaken wonten lapangan, mboten wonten masjid. Nah niki bentenipun pangertosan musala kalih masjid. Mila enten pertanyaan, lah menawi kula masuk ten langgar niku napa angsal salat tahiyatul masjid? Secara fikih boleh karena itu statusnya adalah masjid. Menika saking pangertosanipun. Mila Rasulullah SAW menyebutkan man bana masjidan saghiran kabiran au saghiran banallahu masjid baitan fil jannah. Sing sapa wonge bangun masjid gedhe utawa cilik, ageng napa alit, mila Gusti Allah badhe bangunaken kagem piyambakipun menika sebuah rumah di surga. Tidak ada ukuran batasannya, tidak ada. Besar ataupun kecil, maka Allah Ta'ala akan memberikan pahala dalam bentuk diberikan bangunan di surga. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ingkang nomor kalih nggih menika kita tingali saking setunggalipun ayat ingkang dipun serat wonten surat Al-Taubah. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhiri walam yahsya ilallah. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah itu, mila wonten mriki enten kalimat takmirul masjid. Takmir niku orang-orang yang memakmurkan masjid. Mila aneh menawi dados pengurus takmir tapi mboten nate salat jamaah. Niki pengurus takmir mboten taun jedul ten masjid niku aneh, namanya takmir. Takmir itu memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid. Mila zaman Rasulullah niku masjid niku mboten namung kagem salat Bapak Ibu. Nggih. Kangge napa-napa. Semua berangkat dari masjid. Kenapa? Karena hadirnya masjid itu membawa suasana yang sejuk, suasana yang nyaman. Amit mlebet ten masjid niku adabipun wonten. Ing antawisipun para ulama menyebutkan orang yang masuk masjid niku mboten entuk nesu, Pak. Mboten entuk nesu, mula panjenengan rapat umpama nggih. Mboten rapat niku kira-kira anu rapate ten masjid, ingin apa? Rapat ten masjid mboten entuk nesu. Angger nesu metu mriku. Niki mboten entuk nesu. Adab di masjid. Mila ten masjid niku mesti adem ayem, gitu.
mesem guyu masjid niku baitun min buyutillah. Masjid itu adalah rumah di antara rumah-rumah Allah Taala. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan al masjidu baitun likulli muslimin. Masjid adalah rumah setiap orang Islam. Gitu? Rumah setiap orang Islam. Kok enten tiang Islam kok mboten tau nang masjid? Berarti niku wong Islam lali omahe, Pak. Dia mboten dia omah kok lali ngoten lho. Mila ya idealipun kula lan panjenengan niku nuweni gitu. Ningali nuweni dalem kula lan panjenengan iki sedinten sedalu ping gangsal. Untuk omahe dhewe kok gitu. Umpami yang mboten saged ping gangsal, awet kawontenan umpami nggih nyambut damel nggih. Niku minimal subuh napa maghrib isya subuh niku absen omah baitun likulli muslimin. Khususipun takmir masjid. Mila tugas utama takmir masjid adalah menjadikan masjid itu sebagai tempat pusat kegiatan umat Islam. Ampun ngantos tiang niku jinjo gara-gara teng masjid, Pak. Enten zaman rumiyin niku enten takmir masjid sing marai kemropok jamaahe, Pak. Enten apa? Zaman tabiin niku enten cerita seorang imam niku seorang jamaah itu ditangkap polisi, dihadirkan di sidang pengadilan. Kenapa? Karena jamaah niki ngamplengi imame, Pak, sampai pingsan. Jadi enten jamaah niku gitu, saking anyele-anyele imam niku terus maju, imam niku dipukul langsung pingsan. Tiang niki ditangkap polisi terus disidang. Tapi di hadapan pengadilan dia mengatakan, "Pak Hakim, silahkan saya dihukum, tapi tolong dengarkan cerita saya." Silahkan, cerita. Nek cara Jawa nih sakniki niku janipun kula niku salat isya. Kula niku ajeng salat. Bibar salat niku kula duwe angen-angen kula pengen jagong. Saya punya aktivitas setelah salat. Dengan harapan saya berangkat menuju ke salat, harapan saya muga-muga mengke sing diwaca salat surate pendek. Pun ngangge batik ngenten iki lho, Pak. Ngangge ngenten iki. Wis bismillah sepatonan budal masjid. Muga-muga sing diwaca ina atau ina. Lah, bareng pun dugi masjid sing diwaca napa, Pak? Alif lam mim, Pak. Napa, Pak? Surat napa? Al-Baqarah. Waduh, alif lam mim. Muga-muga imame apal nggo 5 ayat. Ternyata dintosi. Loh, innalladzina kafaru sawaun alaihim angdartahum am lam tungdirhum la yu'minun. Khatamallahu ala. Loh, kok blandang? Tambah dawa. Sak rakaat niku setunggal juz, Pak. Walah, leh kemropok sak pole. Waduh, iki piye iki? Wanyel. Mongkok atine. Terus dia menahan diri berkhusnudon, muga-muga mengke rakaat kedua gitu cendak. Dintosi rakaat kedua masuk juz 2. Umpama ten mriki mungkin pun bubar. Gitu. Wah, terus bareng pun rampung masuk juz 2, rampung, pun do kemringet nang 2 juz kok. Gitu, kalih juz. Begitu selesai salat, imam niku munggah mimbar. Assalamualaikum Bapak Ibu, pangapunten dalu menika salatipun kedah dipun baleni. Lho, kaya napa? Awit kula ndek wau lali dereng wudu. Wah, langsung mboten trima sing anu wau maju langsung dipotong. Pleng semaput, Pak. Silahkan saya dihukum karena saya sudah menerangkan apa yang saya alami. Makanya anu dados pengurus takmir gitu. Niku nggih awrat, Pak. Ngopeni jamaah niku supados tambah dinten, tambah dangu, jamaahipun tambah kathah. Ampun ngantos tambah suwe, jamaah ucul kabeh. Gara-gara napa? Nggih kawontenan mboten nyaman. Umpami Rasulullah SAW menyebutkan amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bibina'il masajidi wa antunadzaf wa antutayyab. Rasulullah perintahkan kepada kita untuk membangun masjid fidduari di kampung-kampung,
wa antunadzaf, dan supaya masjid itu dibersihkan, wa antuthayyab, dan diberikan wewangian. Berarti perintah bangun masjid sampun dipun tindakaken, berarti langkah selanjutnya adalah menjaga kebersihan masjid dan menjadikan masjid itu wangi supados tiyang niku salatan mriki dadi nyaman, betah. Panjenengan harus bisa menarik, memberikan daya tarik. Pripun carane tiyang niku lebih tertarik ten mriki daripada ten warung. Wah, kan angel niku, gitu. Bagaimana orang